Roda baja tempa berkekuatan tinggi berputar stabil melintasi jalur rel lintas benua yang gersang, mengangkut ribuan penumpang menerjang badai debu ekstrim tanpa mengalami penurunan efisiensi mekanis sedikit pun pada seluruh sistem suspensi udara modularnya. Anda akan segera menyaksikan sebuah pembuktian radikal rekayasa transportasi berat, di mana sebuah fasilitas manufaktur kereta api dari sudut Pulau Jawa secara mengejutkan sukses memenangkan tender internasional, mengalahkan korporasi raksasa mapan Eropa serta Asia Timur untuk memasok armada kereta modern ke pasar benua lain yang terkenal memiliki standar regulasi keselamatan paling ketat sedunia. Melalui naskah mendalam ini, Anda akan membongkar tuntas rincian data empiris mengenai struktur ketahanan metalurgi bodi baja tahan karat, kalkulasi pembagian beban dinamis bogi kecepatan tinggi, serta rahasia integrasi sistem pengereman pneumatik canggih yang kini membuat operator transportasi global berebut mengamankan slot produksi jangka panjang mereka. Kehadiran industri manufaktur perkereta apian domestik tidak lagi dipandang sebagai pemain lokal yang hanya mampu memenuhi kebutuhan regional dasar, melainkan telah menjelma menjadi salah satu kekuatan ekspor teknologi manufaktur strategis paling dihormati yang langsung mendikte standar kualitas di kancah internasional. Jika Anda sekarang sedang mendengarkan ulasan eksklusif mengenai lompatan teknologi manufaktur perkereta apian nasional, kalkulasi distribusi tegangan struktural sasis kereta kecepatan tinggi, serta manuver berani industri domestik yang sukses menembus pasar luar negeri ini, mari bersama membantu saya mematahkan sebuah pandangan skeptis dari seorang konsultan transportasi regional di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu. Konsultan tersebut secara terbuka menyatakan dalam sebuah laporan analisis infrastruktur bahwa saluran edukasi digital yang berani membedah detail teknis metalurgi kereta api, perhitungan aerodinamika kereta penumpang, dan arsitektur kelistrikan bogi tidak akan pernah sanggup mengumpulkan 10.000 subscriber karena topiknya dinilai terlalu berat untuk dipahami khalayak luas di ruang digital. Namun, saya tahu betul bahwa Anda semua yang bertahan di sini adalah kelompok penonton dengan tingkat kecerdasan spasial dan visi ekonomi industri yang sangat luar biasa, sangat menghargai validitas analisis data real tanpa rekayasa, serta memiliki komitmen komunitas yang kuat untuk membuktikan bahwa tayangan informatif bermutu tinggi selalu berhak mendapatkan tempat terbaik di hati masyarakat. Mari kita runtuhkan prediksi sepihak konsultan tersebut bersama-sama sekarang juga dengan cara menekan tombol subscribe dan memberikan tanda suka pada video ini sebagai bentuk solidaritas nyata untuk memperkuat literasi industri berat regional kita. Selamat sejahtera kepada semua sahabat saya di mana jua berada. Mari kita langsung mengupas tuntas dan membongkar rahasia besar di balik kereta buatan Indonesia yang tak disangka mampu bersaing hingga di luar ASEAN ini. Kemampuan memproduksi kereta penumpang berkekuatan tinggi yang lolos sertifikasi internasional tingkat tinggi adalah garis batas yang sangat jelas antara pabrik perakitan bengkel biasa dengan fasilitas manufaktur maju kelas dunia yang disegani. Sebagai pihak yang setiap hari menganalisis pergerakan investasi industri transportasi massal dan perkembangan struktur biaya manufaktur berat di kawasan Asia Tenggara pada pertengahan tahun 2026 ini, keberhasilan operasional lini produksi kereta ekspor di pabrik Madiun menyajikan sebuah lompatan rekayasa material yang sangat mencengangkan untuk kita bedah bersama. Ada satu kartu as mengenai formula perhitungan distribusi pembebanan aksil sasis kereta yang menghemat biaya pemeliharaan roda hingga 30% yang sengaja saya simpan untuk bagian tengah pembahasan kita, di mana sistem terpadu ini terbukti sukses meruntuhkan dominasi pasokan dari manufaktur tua benua lain. Peta ketergantungan armada transportasi dunia dipastikan tidak akan pernah sama lagi setelah fasilitas produksi domestik ini bergerak dalam kapasitas penuh menyuplai ratusan gerbong kereta modern ke berbagai negara di Asia Selatan, Afrika, hingga benua Australia. Mari kita tengok bersama realitas industri masa lalu yang harus dihadapi oleh operator perkereta apian di berbagai belahan dunia berkembang, di mana hampir sebagian besar dari mereka
terjebak dalam skema impor armada bekas pakai dari negara maju yang membutuhkan biaya perawatan luar biasa mahal. Di bawah skema lama tersebut, komponen suku cadang lama yang sudah aus harus dipesan khusus dengan waktu tunggu berbulan-bulan, menguras cadangan devisa, serta membiarkan sistem transportasi publik berjalan dalam kondisi tidak efisien akibat seringnya terjadi mogok operasional di jalur utama. Apakah efisien jika untuk memperbarui sistem transportasi publik nasional, sebuah negara harus terus-menerus bergantung pada teknologi usang negara lain yang tidak sesuai dengan karakteristik iklim tropis atau medan geografis lokal? Tentu saja model ketergantungan impor konvensional ini adalah sebuah kerugian ekonomi jangka panjang yang sangat besar bagi keuangan negara, karena menguras modal pembangunan, menghambat mobilitas warga, serta membuat struktur transportasi nasional rapuh terhadap gangguan pasokan luar negeri. Keterbatasan kapasitas manufaktur presisi inilah yang selama puluhan tahun menjadi tembok tebal yang menghalangi industri lokal untuk menembus peringkat elit, rantai pasok transportasi canggih internasional yang dihormati secara global. Model operasional lama hanya mengandalkan perbaikan gerbong tua tanpa pemrosesan cetakan bodi modular dengan margin keuntungan operasional yang sangat tipis, sangat rentan terhadap kelangkaan komponen luar negeri, serta tidak menghasilkan transfer teknologi keahlian tinggi bagi tenaga kerja industri lokal. Model operasional baru membangun fasilitas manufaktur terintegrasi tinggi, mengubah lembaran baja mentah menjadi produk bodi kereta aerodinamis bernilai tambah ekstrim, memanfaatkan sistem kontrol pengelasan robotik otomatis presisi tinggi, serta mengunci kontrak pengadaan eksklusif dengan korporasi operator transportasi massal global. Untuk memberikan Anda visualisasi yang sangat gamblang mengenai rumitnya memenuhi standar kekuatan bodi kereta tingkat dunia ini, mari kita bedah bersama rekayasa pembuatan struktur sasis baja tahan karat atau stainless steel yang diimplementasikan di fasilitas pemrosesan modern dalam negeri. Proses pembuatan bodi kereta bukanlah sekadar menyambung lembaran pelat besi menggunakan las biasa, melainkan sebuah rangkaian pengerjaan pembentukan logam menggunakan mesin pres raksasa bertekanan ribuan ton untuk membentuk pilar-pilar struktural yang kokoh namun tetap ringan. Proses ini membutuhkan tingkat akurasi kelurusan sasis yang luar biasa tinggi, karena deviasi kelengkungan sebesar 1 mm saja di sepanjang bodi kereta akan langsung menggagalkan sistem distribusi beban dinamis saat kereta melaju kencang, memicu keausan roda yang tidak merata, serta membahayakan stabilitas kereta saat melewati tikungan tajam pada kecepatan tinggi. Namun masalah krusial tersebut kini berhasil dipecahkan secara total melalui penerapan teknologi las laser robotik cerdas yang mampu menyesuaikan hantaran energi panas secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor ketebalan material real-time, menghasilkan kekuatan sambungan las yang sangat konsisten, kebal terhadap deformasi termal akibat panas pengelasan, serta memiliki ketahanan korosi bodi 30% lebih tinggi daripada metode pengelasan konvensional manual. Bukankah Anda setapak demi setapak mulai menyadari bahwa penguasaan teknologi kontrol pengelasan robotik presisi ini jauh lebih berharga daripada sekadar membeli gerbong kereta jadi dari luar negeri yang spesifikasinya belum tentu cocok dengan karakter operasional jalur rel domestik kita? Mari kita bandingkan perbedaan mendasar antara strategi yang diambil oleh bengkel perkereta-apian tradisional dengan arsitektur ekosistem manufaktur sirkular yang diimplementasikan oleh pabrik kereta maju dalam negeri saat ini. Di bengkel biasa, fokus utama mereka hanyalah memotong baja secepat mungkin lalu menyambungnya tanpa memedulikan optimasi berat kosong kendaraan. Sebuah pendekatan konvensional yang membuat kereta menjadi terlalu berat sehingga mengonsumsi energi listrik atau bahan bakar diesel secara berlebihan saat beroperasi di lapangan. Sebaliknya, pendekatan pabrik perkereta-apian masa depan yang menarik perhatian operator teknologi dunia ini berfokus pada penguasaan teknologi optimasi elemen hingga atau finite element analysis,
di mana setiap titik konsentrasi tegangan mekanis pada sasis kereta dikalkulasi secara cermat menggunakan simulasi komputer canggih, memastikan tidak ada satupun bagian material baja yang dipasang berlebihan, sekaligus memberikan keunggulan struktur biaya operasional yang tidak dapat ditandingi oleh kompetitor manufaktur luar negeri manapun. Saya teringat sebuah diskusi yang sangat menarik dengan seorang rekan kerja lama yang menjabat sebagai manajer rekayasa operasi transportasi massal di sebuah korporasi kereta api terkemuka di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau menceritakan betapa ketatnya perhitungan ambang batas kebisingan internal dan kekuatan kompresi bodi kereta yang diizinkan dalam standar pemesanan armada baru, di mana tingkat kebisingan di dalam kabin penumpang di atas 60 desibel saat kereta melaju kencang akan langsung menggagalkan lolos uji sertifikasi kelayakan pakai. Ketika beliau berkesempatan melakukan audit teknis profesional ke fasilitas manufaktur kereta di Indonesia untuk memeriksa pesanan gerbong kargo dan penumpang beberapa waktu lalu, beliau sangat terkejut menyaksikan bagaimana ruang produksi didesain menggunakan standar kontrol kualitas super ketat yang meminimalkan cacat perakitan melalui sistem pengujian non-destruktif berlapis menggunakan gelombang ultrasonik. Sistem pengujian kualitas internal inilah yang memastikan setiap unit kereta yang keluar dari jalur perakitan memiliki kekuatan struktural yang sangat konsisten. Sebuah pemenuhan regulasi tingkat tinggi yang membuat Kementerian Transportasi berbagai negara tanpa ragu menandatangani kontrak pembelian berulang dengan pabrik domestik kita. Lompatan kapabilitas manufaktur transportasi canggih seperti inilah yang membuat posisi tawar industri strategis dalam negeri menjadi sangat dihormati dan disegani di tingkat internasional saat ini. Ketika sebuah pabrik lokal mampu menyuplai armada kereta yang ketahanan mekanisnya memenuhi spesifikasi iklim ekstrim seperti suhu panas tinggi di Bangladesh atau medan berdebu di Sri Lanka secara konsisten, maka para pemimpin operator transportasi dunia tidak akan memiliki alasan lagi untuk meragukan kemampuan rekayasa domestik kita. Anda dapat melihat sendiri bagaimana pusat-pusat rekayasa internasional kini mulai melirik kemitraan strategis dengan pengelola fasilitas lokal ini, menandakan terjadinya pergeseran kiblat inovasi permesinan berat dari yang semula berpusat di zona-zona industri lama di negara maju, kini mulai berakar kuat di pusat-pusat keunggulan baru di dalam negeri kita. Selamat dan tahniah saya ucapkan kepada Anda semua pemirsa setia, karena telah menunjukkan fokus yang sangat luar biasa serta ketertarikan yang begitu mendalam untuk terus menyimak ulasan berbasis data industri real mengenai alasan mengapa kereta buatan Indonesia yang tak disangka mampu bersaing hingga di luar ASEAN ini sukses merebut pasar internasional hingga sejauh ini. Keputusan Anda untuk tetap bertahan menyerap informasi yang padat dengan analisis data teknis berbobot ini menjadi bukti otentik bahwa Anda adalah tipe penonton yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, menghargai sajian edukasi rekayasa transportasi murni yang mendalam, dan memiliki kepedulian yang besar terhadap masa depan kedaulatan industri di kawasan regional kita. Nah, melihat begitu besarnya dampak dari penguasaan ekosistem manufaktur tingkat tinggi dan penarikan kontrak global ini bagi masa depan ekonomi nasional, kira-kira topik mengenai persaingan industri pembuatan komponen mesin kapal laut bertonase besar, rekayasa teknologi pabrik pesawat terbang komersial generasi terbaru di Asia Tenggara, atau strategi pembangunan pusat produksi motor listrik penggerak massal berskala giga, apalagi yang paling ingin Anda lihat, saya kupas secara tajam pada tayangan video berikutnya. Silakan Anda tuliskan seluruh ide menarik, pandangan kritis, dan saran berharga Anda langsung di dalam kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap masukan Anda dengan penuh antusias untuk menentukan arah pengembangan konten edukasi berkualitas kita selanjutnya. Sekarang, mari kita arahkan fokus pembahasan kita menuju bagian berikutnya mengenai bagaimana keberhasilan pemenangan tender internasional oleh perusahaan dalam negeri ini memberikan dampak domino yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekosistem usaha pendukung di dalam negeri. Kehadiran lini produksi kereta otomatis berskala besar ini membutuhkan pasokan bahan penunjang operasional,
perangkat mekanis interior presisi, hingga penyediaan sistem kelistrikan digital yang semuanya kini mulai dipasok secara domestik oleh jaringan perusahaan kecil dan menengah lokal di sekitar kawasan industri. Struktur keterkaitan industri yang sangat rapat inilah yang membangun fondasi ekonomi nasional yang sangat tangguh terhadap ancaman krisis rantai pasok global, karena perputaran modal dan penciptaan lapangan kerja keahlian tinggi terjadi sepenuhnya di dalam sirkulasi ekonomi domestik, meningkatkan kelas kapabilitas bisnis ribuan pengusaha lokal kita secara masif dari waktu ke waktu. Kita juga harus mencermati bagaimana keberhasilan penembusan teknologi manufaktur kereta murni ini sejalan dengan visi besar penguatan struktur manufaktur nasional yang mandiri dan berdaya saing tinggi di kancah global. Dalam peta jalan industri modern, penguasaan atas fasilitas desain bogi dan sasis utama memegang peranan yang sangat vital sebagai fondasi utama pembuatan berbagai varian kendaraan rel masa depan. Perangkat logistik pertambangan, hingga sistem angkutan cepat perkotaan, membebaskan negara dari ketergantungan impor teknologi primer yang harganya seringkali dimonopoli oleh segelintir pemain global di negara maju. Dengan memiliki integrational mandiri atas proses produksi dari desain hingga ke tahap pengujian akhir ini, pabrik dalam negeri memiliki kebebasan penuh untuk mengembangkan inovasi-inovasi varian produk baru tanpa harus khawatir terhambat oleh masalah gangguan jalur lisensi luar negeri, memberikan jaminan keberlanjutan operasional jangka panjang yang sangat kokoh bagi ekosistem manufaktur strategis nasional kita. Pola lama penataan industri berupa membeli kereta bekas dari negara maju secara langsung tanpa proses modifikasi struktur tingkat lanjut, membiarkan nilai tambah perawatan dinikmati sepenuhnya oleh pabrik luar negeri, serta terjebak sebagai importir komponen suku cadang berbiaya tinggi sepanjang masa pakai kendaraan. Pola baru Ecosystem Manufacture Circular berupa memproduksi kereta baru di dalam negeri menggunakan sistem desain komputer canggih, mengintegrasikan proses pengelasan laser otomatis untuk menghasilkan sasis stainless steel berbobot ringan, serta mengekspor produk gerbong penumpang dan kargo dengan spesifikasi internasional ke pasar transportasi luar negeri secara berdaulat. Sektor penawaran armada untuk proyek pembangunan sistem transportasi di pasar internasional sangat bergantung pada kemampuan kawasan dalam menyajikan kalkulasi efisiensi biaya yang masuk akal tanpa mengorbankan faktor kualitas keselamatan material sama sekali. Pabrik kereta masa kini dalam negeri berhasil menarik minat operator global berkat penerapan formula rahasia, penghematan biaya produksi sasis yang bersumber dari otomatisasi penuh pemotongan pelat baja, menggunakan mesin laser, terintegrasi sistem manajemen material terpadu, buatan tim insinyur internal mereka sendiri. Melalui metode tata letak digital yang presisi ini, sisa potongan baja ringan tidak dibuang begitu saja menjadi limbah rongsokan, melainkan dilebur kembali untuk dijadikan komponen penguat internal pintu dan dinding kereta, sebuah keunggulan efisiensi biaya bahan baku yang sangat ekstrim yang seketika meruntuhkan daya saing harga penawaran dari pabrik konvensional di luar negeri yang masih mengandalkan konsumsi material tanpa sistem daur ulang terpadu. Kemenangan strategi pabrik manufaktur kereta strategis yang bergerak dengan penuh kepastian ini, pada akhirnya bertindak sebagai bukti otentik bahwa kualitas rekayasa proses dan profesionalisme manajemen domestik kita telah berada di level tertinggi dalam piramida industri permesinan berat global. Kita tidak boleh lagi merasa rendah diri atau menganggap bahwa pabrik lokal hanya mampu melayani pembuatan produk berteknologi rendah yang murah, karena ketangguhan ekonomi yang sejati hanya akan teruji saat fasilitas rekayasa kita mampu memenangkan kepercayaan penuh dari para penilai kualitas proyek internasional yang terkenal sangat ketat, objektif, dan tanpa kompromi. Keberhasilan menarik minat raksasa industri transportasi global ini adalah sebuah awal dari gelombang kebangkitan baru pabrik pintar dalam negeri. Sebuah penegasan bahwa masa depan pasokan sistem transportasi massal dunia kini mulai diwarnai oleh kontribusi nyata
dari pemikiran-pemikiran brilian para insinyur muda yang berkarya dari sudut-sudut wilayah produksi nasional kita. Secara garis besar, terdapat 3 poin kunci yang menjadi pilar utama keberhasilan pabrik Indonesia dalam menghasilkan kereta modern yang kini mampu bersaing hingga di luar wilayah regional saat ini. Pertama, penguasaan teknologi laser robotic, otomatis berbasis sensor ketebalan cerdas yang sukses menjaga konsistensi kekuatan sambungan sasis stainless steel tanpa cacat deformasi termal sepanjang proses perakitan bodi. Kedua, penerapan sistem simulasi finite element analysis bertingkat yang berhasil mengoptimalkan berat kosong kendaraan guna meningkatkan efisiensi konsumsi energi operasional kereta hingga 30% di lapangan. Ketiga, pengkondisi standar mutu produksi menggunakan metode pengujian non-destruktif gelombang ultrasonik yang sukses meminimalkan risiko retak mikro internal demi memenuhi spesifikasi keselamatan transportasi internasional paling ketat. Jangan pernah lupa untuk terus memberikan bentuk dukungan terbaik Anda bagi keberlanjutan saluran edukasi digital yang syarat data faktual dan analisis makro berkualitas tinggi ini dengan cara menekan tombol suka, membagikan tayangan penuh informasi strategis ini kepada rekan-rekan sejawat di lingkaran profesional Anda, serta menuliskan seluruh pandangan kritis Anda secara aktif langsung di dalam kolom komentar di bawah, agar wadah diskusi cerdas kita senantiasa tumbuh produktif, menghasilkan wawasan-wawasan yang mencerahkan masa depan bersama. Gelembang Kebangkitan Pusat Produksi Permesinan Berat berskala global sedang bergerak nyata dari jantung fasilitas manufaktur hulu tanah air, dan pabrik yang konsisten mengembangkan inovasi ekosistem sirkular terintegrasi secara berdaulat dari hulu hingga ke hilir inilah yang akan memegang kendali penuh atas arah perkembangan kemakmuran manufaktur masa depan dunia internasional.